Caca, dan kali ini kita ketemu di konten podcast Chit Chat, ngobrol asik bareng si cantik. Iya, jadi di sini aku udah bareng Mas Dewa Lintang. Halo. Siapa yang nggak tahu ya di Cilacap ya? Penulis bangku tambatan ya Mas ya. Bangku tambatan bukan bangku hantaman. Oh iya. Ya jadi aku penasaran nih, bangku tambatan kenapa dinamain bangku tambatan? Kenapa dinamain bangku tambatan? Sebelumnya perkenalan dulu loh. Oh iya, perkenalan dulu. Tahu. Oh iya, perkenalan. Ya sebelumnya aku Dewa Lintang. Udah itu aja sih. Ya kan, masa mau ngapa ngasih tau alamat rumah kan nggak mungkin. Ya udah. Tadi kan pertanyaannya kenapa dinamain bangku tambatan. Jadi nama bangku tambatan itu awalnya tempat itu di Sleko. Kamu pernah ke sana? Aku lihat. Emang di Sleko kan? Emang di Sleko. Iya. Kenapa dinamain bangku tambatan? Dulunya ada bangku dari kayu pohon itu satu. Tambatannya, kalau tambatan itu kalau nggak salah, tambatan itu nama jembatan. Di Cilacap namanya tambatan, makanya dinamain bangku tambatan. Itu aja simple sih. Emang ada jembatan di situ? Ada jembatannya yang pakai kayu. Sekarang udah ada, kamu kesana lagi pasti udah ada. Oh gitu. Terus soal tulisan-tulisan karya-karya yang Mas Dewa ituin. Kalau tulisan itu aku nulis di akun bangku tambatan emang sih. Aku nulis itu ya sebenarnya cuma iseng-iseng doang, iseng-iseng karena suka nulis. Daripada di pendem-pendem diri gitu kan, mending ditulis saja. Kenapa nulisnya tuh di beda akun, karena nggak mau antara tulisan dan keseharian itu kecampur aja sih. Jadi dibedain aja. Nggak taunya naik. Sebenarnya naiknya itu awalnya tulisan, cuman temanku tuh kasih saran dulu waktu ada rame-ramenya tempat bercakap. Itu temanku bilang, wah tulisanmu bagus, kenapa nggak dicoba di voice-in? Oke lah, aku tulis, dia suruh baca hari itu juga malam-malam. Video pertama kalau nggak salah judulnya Dulu, kalau nggak salah. Terus dari situ kok viewernya banyak, mulai dari semangat, dan yang suka semangat akhirnya keterusan sampai akhir tahun kemarin. Oh, berarti mulai nulis itu dari tahun berapa sih? Kalau nulis ya udah lama, udah sering nulis, cuman mulai suka nulis banget itu akhir-akhir 2018. Akun itu dibikin. Terus awalnya tuh dari Twitter atau gimana? Atau awalnya langsung dari IG. Oh, langsung dari IG. Cuman tulisan doang. Oh, gitu sih. Jadi Mas Dewa ini juga mau rilis ya Mas ya buku pertamanya Ci. Tungguin guys. Ini buku pertama loh. Jangan sampai ketinggalan pokoknya. Terus juga soal penerbit nih ya Mas ya. Kan biasanya pertama kali nulis tuh seneng banget kan, langsung ada penerbit. Kenapa enggak? Pasti kan ada punya perasaan loh, pengen ada penerbit, aku langsung itu aja lah gitu. Kenapa nggak ada perasaan kayak gitu? Perasaan harus mikir gitu loh. Seneng gitu? Iya seneng ya langsung. Kalau seneng ya seneng banget. Siapa lah yang tulisannya nggak kepengen diterbitin loh sama buku? Seneng banget. Cuman semakin segini kalau ngejar kepengenan tuh nggak ada habisnya. Mending sabar aja. Ikutin jalannya udah gitu aja. Mantap ya. Jadi itu seputar bukunya tadi ya, cerita perjalanannya Mas Dewa Lintang. Terus soal ini lagu yang mengiringi buku tersebut itu gimana? Jadi itu ada satu lagu judulnya Jatuh Sembuh. Lagu itu tercipta ya setelah aku nulis nulis naskah itu, aku bikin satu lagu untuk mengiringi buku itu. Jadi apakah lagunya itu diambil dari? Iya, lirik-liriknya diambil dari isi-isi naskah itu. Gitu. Terus aku juga mau tanya nih, Mas ini awalnya suka musik juga atau emang tulisan ini emang Mas mau sampaikan lewat musik gitu atau gimana sih? Kalau awalnya aku sebenarnya bukan pemusik. Aku awalnya pemain bola. Pemain bola? Iya, awalnya pemain bola. Lulus aku tahun 2016. Tua banget ya. Ya enggak sih. Kamu lulus kemarin kan? Iya, lulus. Aku lulus tahun 2016. 2016 selama 2 tahun aku pindah kota main bola. Tapi ya karena cedera ankle sudah tidak bisa dilanjutin. Iya. Aku keluar pindah jalur. Selama aku berhenti itu ketemu waktu temanku namanya Faizal.
ketemu Faizal, aku punya lagu, aku bikin bareng lagu sama dia. Oh gitu. Mas Faizal suka musik juga itu? Mas Faizal juga suka musik juga. Mas Faizal juga. Berarti Dulu kami menamai diri kami itu Arah Langkah. Kenapa? Arah Langkah. Asal lemu aja. Asal lemu aja. Lagu pertamanya lah. Lagu pertamanya itu judulnya Singgah. Cuman karena sekarang Arah Langkah udah berhenti karena Faizal sibuk sendiri, aku juga punya kesibukan sendiri. Aku nggak kepengen karyaku terbengkalai loh. Makanya aku lagu Singgah itu aku remake lagi, nantinya bakal aku masukin ke album. Album apa tuh, Mas? Nama albumnya belum tahu. Tapi yang jelas album itu ada 12 lagu. 12 lagu itu juga bakal jadi pengiring dari setiap bab yang aku akan tulis nanti. Nanti soalnya lagu itu bakal jadi buku juga. Keren banget. Ya, aku tuh baru pertama loh Mas tahu ya, maksudnya ya tahu lah ya di Cilacap tuh masih sedikit banget yang menghargai tentang karya, apalagi tulisan musik gitu kan. Ya tahu kan kita semua ya. Nah itu Mas Dewa kok bisa berani sih? Maksudnya? Iya, mau gimana lagi? Aku juga nggak tahu bakal ke depan tuh bakal kayak gimana juga nggak tau. Apa yang di depannya udah jalannya aja sih. Ya nggak tahu. Ya kan biasanya kan apa lah wis nang Cilacap sih kayak lah gitu. Mesti kan kayak gitu Mas. Lah itu gimana Mas Dewa loh? Biasanya kan ada yang insecure langsung, aduh gimana ya, apa karyaku bisa disukain jadi gini. Gitu. Aku tuh sadar nggak bakal ada yang bisa hidup abadi. Tapi aku bisa mengabadikan diriku lewat karyaku. Makanya kenapa aku nulis. Dari tulisan bisa jadi buku, dari tulisan bisa jadi lagu. Ini seperti itu. Berarti nggak terlalu memikirkan. Iya. Gitulah. Jadi kayak gini, anggaplah besok, ya jangan sampai sih besok aku udah nggak ada. Terus orang-orang tanya, siapa sih Dewa Lintang? Ibarat kamu nanti bisa nunjukin, ini loh lagunya, ini loh bukunya, gitu aja sih. Keren banget sih, aku baru aduh speechless. Beneran Mas, beneran. Masalahnya mungkin banyak ya orang-orang di Cilacap pengen berkarya juga, tapi mereka ya balik lagi kehambat sama mungkin omongan orang lain yang seperti itu. Dan Mas Dewa Lintang ini berhasil mencuri hati para remaja, guys. Bener-bener keren banget. Sampai waktu itu gara-gara tulisan di bangku tambatan itu sempet ramai banget di Slack loh Mas. Iya, ramai banget. Ya satu jadi ramai banget. Sebenarnya aku ke situ itu sebenarnya cuman pengen tenang aja. Tempat aku yang menikmati sepi setelah seharian tuh capek lah, ngapain aja itu aku ke situ main tenang. Cuman ya bukan salahku sih, emang udah tempat itu emang tempat di mana lagi sih buat nikmatin anggaplah sunset gitu. Tapi sebenarnya aku ke situ bukan niat sunset, aku cuman gitu mau menikmati sepi aja. Iya sih, biasanya senjaan gitu. Biasanya kalau itu senjaan, kayak gitu kan. Dan mungkin ada beberapa orang yang pengen lihat Mas Dewa di sana. Iya beneran. Karena aku personal ya, aku temanku sendiri juga kayak gitu loh. Karena Mas Dewa tuh sekarang kan siapa yang nggak tahu ya. Aduh. Terlalu berlebihan. Iya, terus soal lagu yang footage-nya dari teman-teman tuh, aku penasaran sama itu juga. Iya. Nah itu gimana tuh? Footage dari teman-teman itu aku minta. Bener-bener minta? Bener-bener. Kan ada lagu, kebetulan mau keburu rilis si buku itu. Aku pengen lah cepet-cepetin dulu biar anggaplah sebagai apa biasanya kalau trailer. Oh, trailer dari buku itu sendiri. Trailernya lewat lagu. Jadi aku minta ke teman-teman, bantuin aku dong. Aku mau bikin video lirik, cuma konsepnya dari teman-teman semua. Ya, yang pada mau bantu itu mereka semua yang ada di video Jatuh Sembuh. Udah ada di YouTube. Di Spotify juga ada. Jangan lupa iTunes Music, Apple Music ada semua. Malah promosi. Gak apa-apa, santai aja Mas. Terus kenapa footage-nya nggak ngambil sendiri? Kan biasanya kalau ngambil sendiri kita bisa nentuin tuh. Rasanya tuh lebih dapet gitu loh Mas. Jadi intinya sih di lirik sih itu emang di lirik itu gimana ya? Enaknya sambil nyanyiin apa gimana? Boleh. Ada gitar. Boleh sambil nyanyi. Hai bos, gitar bos.
Boleh, boleh. Muncul loh, Jet, lagi loh. Ini dari tim kreatif ini. Iya. Ntar ya. Liriknya. Sekalian aja ya. Waktu adalah sebuah teka-teki yang penuh dengan misteri. Kau tidak mampu menebak apapun yang kelak akan terjadi. Kau hanya bisa terima dengan hati yang terbuka. Lepaskan semua yang membuat segala perhatianmu terlihat percuma. Mulailah terima yang beri hatinya secara cuma-cuma. Banyak cara untuk sembuh setelah jatuh. Tentangmu ada padamu. Tentangmu ada padamu. Terima kasih. Keren banget guys. Jadi segitu aja ya. Nanti lengkapnya bisa disaksikan di YouTube, di Spotify. Boleh ditonton dulu. Pada intinya itu kenapa aku ngajak temen bareng-bareng lagunya ini, aku ngasih saran loh. Jadi lagu ini aku ngasih saran. Jadi anggaplah dari lirik pertama, waktu adalah sebuah teka-teki yang penuh dengan misteri. Kau tidak mampu menebak apapun yang kelak akan terjadi. Ya seperti aku bilang tadi di awal, aku nggak tahu ke depan aku bakal jadi apa. Pokoknya yang ada di depannya dijalani aja. Itu. Terus pada intinya banyak cara untuk sembuh setelah jatuh, dan tentangmu ada padamu. Jadi orang lain tuh cuma bisa kasih saran-saran manis, semuanya balik lagi ke kamu. Iya sih, benar. Ya kan? Iya, benar. Jadi itu juga buat menginspirasi teman-teman juga ya, buat jangan pernah menyerah dengan apa yang kalian sedang kerjakan saat ini. Kalian mungkin pengen berkarya masih takut-takut gitu ya kan Mas? Ya, betul bener kan? banget. Iya, soalnya kayak gitu. Keren sih. Aku apa? nggak apa-apa. Berat. Ya, terus dari ininya nih Mas, aku mau tanya, itu footage-nya tadi belum dibahas. Footage tadi. Iya. Kenapa dari remake? Kenapa tadi kan aku bilang kenapa nggak diambil Sendiri. sendiri gitu loh? Feel-nya kan biasanya kan Ya, lebih ini dapet sih gitu. sebenarnya bisa dibilang strategi penyebaran. Strategi pasti kenapa kalau aku ngajak orang itu pasti secara nggak langsung orang itu dengerin. Karena ini lagunya udah jadi. Dan ya aku nggak nyuruh mereka, pasti nanti mereka juga bakal ikut nyebarin karena ada dirinya di situ. Oh, gara-gara itu. Ya, salah satunya itu. Salah satunya. Kirain itu emang sengaja aja buat di random gitu loh. Ya emang ya itu salah satunya tadi, tapi emang bener-bener di itu pengen ngajak orang banyak nih. Dan itu tuh menurut aku ya, semalam aku dengerin tuh Banget ya. banget. Apalagi sambil pakai earphone malam-malam guys. Banget pokoknya. Ya terus berarti dari chord, dari nadanya kayak gitu tuh Sendiri. Mas, Dari sendiri semua? chord, dari nada semua lagu bikin sendiri. Gitu. Berarti tapi sama teman-teman juga lah ya. Teman-teman Sama juga teman-teman. dibantu. Yang ngiringin teman-teman juga. Oh, gitu.
gitu. Terus soal ini Mas, biasanya kan kalau nulis kan mood ya. Mood tuh lagi berantakan banget, lagi nggak bisa gitu. Nah itu ini pas banget, ini lagi dialamin aku sekarang. Jadi bangku tambatan sekarang mungkin terakhir kali posting udah nggak tahu kapan. Aku ya Kak, satu karena aku nggak ngerasain apa-apa, nggak ada bahan buat nulis. Di bio Instagramku sendiri nanti bisa dilihat di sini. Iya, tanggung jawab munculin di sini nih. Nanti bisa dilihat di sini. Di bio itu aku tulis, aku menulis apa yang aku rasa, bukan apa yang kamu mau. Jadi aku yang nulis yang aku rasa. Kadang ada yang DM, Bang bikin tulisan ini dong. Ya aku nggak tahu kan yang rasain kamu. Aku suruh bikin tulisan. Makanya kenapa sekarang jarang posting ya karena nggak ngerasain apa-apa. Dan terakhir aku sempat nulis gini, bawa terbang hatiku jatuhkanlah, ambil perasaanku patahkanlah. Karena di saat-saat seperti ini aku rindu patah hati loh. Karena aku ya sekarang buat nulis tuh ibarat kamu datang aku deh, kamu masuk kehidupan aku, sakitin aku, pasti aku bakal jadi sesuatu kan loh. Tapi jangan, kasihan. Oh gitu. Berarti emang dari apa yang aku rasain aja sih. Gitu. Oh, tuh guys, buat yang tanya kenapa nggak posting tuh, udah dijawab sekarang ya. Satu itu. Yang kedua juga ada lagi, kenapa kan awalnya tulisan, terus pindah ke video dengan voice itu. Cuman ya satu sekarang waktu udah sedikit buat bikin voice, terus ngedit. Dan sebenarnya kayak gini, mereka dengerin voiceku, yang mereka dengerin tuh voice atau sebenarnya yang mereka alami itu tulisanku itu. Sebenarnya voice itu cuma pemanis. Baik lagi semuanya itu di tulisan. Semuanya berawal dari tulisan. Iya benar. Biasanya juga mau suaranya kurang masuk sama tulisannya, tapi kata-katanya emang makanya di dari hati itu. Makanya gitu. Sekarang mau coba nulis saja dulu. Nulis terus soal ngomong-ngomong di lagu aja deh. Gitu. Berarti sekarang lagi fokus di lagu. Fokus sekarang lagi bener-bener full nggarap lagu. Iya, nyiapin yang sampai 12 itu. Oh ya, sampai 12. Sekarang udah berapa lagu tuh Mas? Jadi lagu itu udah ada di album sebelumnya itu sebenarnya bukan album, cuman aku masukin ke platform biar sekalian aja album gitu loh. Oh, jadi lagu album. Yang contohnya yang udah ada tuh yang bakal aku masukin ke album lagi, Senja Tenggelamkan, Lebih Terang Dari Bintang, itu favorit aku banget. Terus Berkelana, apa lagi ya, Singgah juga termasukin, Dunia Syarat Kesempurnaan, ya ada 12 lah, aku lupa. Nggak aku list ya. Ya udah itu ya. Terus aku sih favoritku sih, aku masih suka banget lagi dengerin lagunya yang Singgah itu Mas. Itu kenapa? Kamu banget gitu kira? Iya aku banget. Ya, enggak. Terus soal ini Mas, keterkaitan antara satu album itu kan ada 12 lagu. Itu ada kaitannya atau? Ada. Jadi yang lagu itu anggaplah cerita bab pertama. Bab pertama saya sama pengiringnya tuh lagu itu. Nanti bakal dilanjutin ke lagu kedua. Track pertama juga gitu. Bab pertama anggaplah contoh Jateng Lamkan. Terus ceritanya nyambung lagi, nanti pengiringnya di bab terakhir itu Pengobat Rindu. Terus ya seperti itulah. Aku itu terinspirasi dari Virsa yang Konspirasi Alam Semesta dan Albook 1111. Oh iya aku pernah dengar juga sih soal itu. Oh gitu. Jadi berarti kalau misalkan mau tahu harus baca dulu. Iyalah. Harus. Dan semua tracknya bakalan dimasukin ke YouTube juga atau gimana? Semua di track bakal dimasukin ke YouTube dan platform. Kenapa Mas? Biasanya kan kalau misalnya kayak gitu, misal di satu album cuma ada beberapa track aja yang dimasukin, tapi ini kenapa Mas pengen masukin semuanya? Ya, aku nggak pengen karyaku kebuang sia-sia aja. Makanya semuanya jadiin aja sekalian lah ngomong. Ya, maaf ya Mas ya. Seenggaknya kalau nggak mau baca bukunya bisa dengerin lagunya gitu. Tapi baca bukunya aja sekalian. Biar iyalah biar lebih itu juga. Tapi kebanyakan sih ya biasanya
berawal dari lagu, mereka langsung penasaran baca bukunya kayak gitu. Iya, Biasanya bener. gitu. Itu salah satu faktornya juga, Mas. Itu gimana? Sebenarnya ya kenapa nulis, kenapa ya itu berjalan seiringan sih, nggak bisa dipecah-pecah gitu. Kadang orang baca buku pasti sambil dengerin lagu. Nah, ibarat nanti lagi baca bab itu dengerin dia lagu itu ya. Iya sih, aku juga dulu pertama kali tahu Fiersa itu kan aku dari lagunya, Mas. Dari lagunya aku suka, terus aku mulai baca bukunya gitu. Mungkin punya kayak gitu juga, Mas. Suka baca juga. Sedikit. Aku cuma baca itu doang sih, Fiersa. Yang apa waktu itu aku lupa, soalnya aku di perpus bacanya. Sama Boy Chandra. Iya. Itu paling. Oh gitu, jadi aku bingung Bingung gimana apa? Ya aku yang tanya deh. Ya. Kamu mau pengalaman pribadimu deh. Wih, boleh nggak? Aduh, pengalaman pribadi. Tentang apa? Tentang apa ya? Kok malah aku jadi yang tanya? Ya kamu mungkin aku kadang jadi tempat curhat ngono loh. Coba curhat. Kamu mau curhat apa gitu? Bisa. Enggak lah, aku nggak Nggak mau curhat. apa-apa. Boleh. Enggak mau curhat. Enggak, balik ke topik aja, Mas. Iya, ya udah. Ya Jadi udah. aku tuh ya, Mas, jujur aja nih ya, waktu dengerin lagunya Mas yang Singgah itu, ada satu bait yang bunyinya tuh apa ya? Buat kamu yang singgah tapi tak Untukmu pernah, yang berani untukmu yang singgah. berani singgah tapi Untukmu yang berani singgah, namun tak pernah sungguh, tentang kita yang sedekat nadi, namun rumit menjadi. Sebenarnya lagu ini tuh pukulan buat aku sendiri. Jadi dari dulu tuh, ya maaf ya untuk yang pernah aku sakitin dan segala macam. nonton juga. Jadi ini lagu pukulan buat aku sendiri karena aku terlalu banyak singgah tapi nggak sungguh, udah deket tapi nggak jadi gitu loh. Iya. Iya, itu juga salah satu yang pas aku dengerin lagunya, pas di bait kayak itu tuh aku langsung aduh, kok pas banget nih gitu. Pas Pasti banget. banyak yang kerasa, makanya kalian dengerin lagunya beneran. Oh jadi Iya. itu pribadi. Ya begitulah. Jadi lagu. Makanya kalau lagi ngerasain apa-apa, makanya pasti jadi sebuah karya. Berarti sekarang Mas Kosong, bener-bener kosong. Lagi nggak suka sama siapa-siapa, ya nggak ada, kosong. Tapi kalau misalkan berarti misalnya ya, kan adalah masalah sendiri. Bukan iya, benar. di luar percintaan ya. Iya. Itu akankah Mas juga Tapi tuangin sekarang ke lebih ke itu sih, emang di kehidupan sih. tulisan? Lebih di kehidupan. Dan aku punya lagu kedua, ada lagu kedua judulnya Dunia Syarat Kesempurnaan. Itu ada di Arah Langkah juga, cuman aku masukin lagi ke lagu sendiri. Lagu itu bener-bener aku banget, dan mungkin orang lain juga sama gitu loh. Pada liriknya tuh gini, berhenti bertopeng sempurna dan hargai diri sendiri gitu. Kadang orang-orang sekarang tuh pada sibuk jadi orang lain, padahal dirinya sendiri mereka nggak tahu siapa, seperti itu. Gara-garanya kemarin ada orang tuh, kan aku bikin konten YouTube namanya Kata-Katain. Aku di situ ngomongnya skarpu sendiri ngono loh. Ya keluar semua lah. Dalam bla 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 semua. Terus ada orang bilang kayaknya kamu mending take down aja dulu videomu itu, karena buat kamu yang lagi berusaha naik nggak pantas gitu loh diumbar-umbar di sosial media. Tapi aku jawab, nggak apa-apa, aku lebih baik jadi diri sendiri loh daripada jadi orang lain. Jadi kayak gini, aku kemarin sempat nulis dan aku kirim ke temanku juga. Ntar, aku lupa. Ntar. TikTok. Tulisannya apa ya? Itu soal isi hatinya Soal atau di memo tuh ada. Masa aku harus buka HP? Ya pada intinya aku lupa beneran, coba aku lupa. ya udah kalau lupa nggak apa-apa lah ya, intinya Aku pengen bilang karena itu tuh penting banget. Bentar deh, aku buka HP dulu. Nggak apa-apa, ntar tikat. aku tak minum dulu Karena itu banget. Monggo diminum dulu, monggo. Aku ambil buka baca memo dulu.
Ya. 2000 years later. Iya, akeh banget. Adalah. Ntar sama masnya yang tukang edit, nanti dibikin ada di sini nih. Celing muncul di sini ya. Iya ya. Ini loh yang tukang edit ya. Edit. Nanti harus ada aku screenshot, aku kirimin. Tim Oke, kreatif. dilanjut. Iya, tadi sampai mana ya? Sampai Mas lupa. Sampai ya tentang kehidupan lah intinya. Tentang kehidupan. Berarti kalau misalkan tentang kehidupan nih ya, tetap misal kan nggak gimana ya? Ada yang nggak bisa disampaikan dengan kata-kata gitu loh, Mas. Nah itu gimana itu, Mas? Apa tetap nyampain itu lewat tulisan walaupun itu tuh masalahnya Mas di luar percintaan gitu loh? Apa tetap? Tapi tetap enak lewat kata-kata sih. Kadang kalau ibarat lagi bilang ke orang, nggak semua orang ibarat aku ngeluarin kata-kata yang gitu-gitu, bukannya wah malah jijik loh. Kadang kalau ada orang bicara dengan ya anggaplah melankolis puitis seperti itu, iya pasti kan nggak semua orang kayak gitu, nggak semua orang wah ternyata keren juga, pasti iya pasti. Makanya lebih enak dibaca sih, kalau bahas seperti itu lebih enak dibaca. Oh gitu. Terus buat ini nih aku mau tanya seputar pengalaman pribadi, nggak pengalaman pribadi sih, pribadinya Mas Dewa. Ini Mas Dewa awalnya nih itu kan terkait sama sastra ya, Mas? Ya kan? bisa dibilang sastra. Kan? Nah, itu suka sastra dulu sempat sama sekali nggak tahu nulis ya, nggak tahu aku juga. Jadi gini, ibarat waktu kemarin aku nggarap naskah itu lebih suka malam-malam belum lewat baru tak garap sambil tiduran. Aku tuh ya nulis ngalir aja loh, nulis setelah aku semua baca lagi, anjir kok aku bisa nulis kayak gini, udah gitu doang. Cuma gitu doang? Iya, kok bisa, aku juga nggak tahu, ngalir aja semua. Oh, tapi dari kata-katanya nih ya, aku perhatiin tuh kayak Mas itu kalau orang lihat ya mungkin ya, Mas emang kayak udah hobi gitu. Iya, nggak tahu. Karena itu bener-bener emang cuma ngalir aja gitu. Mungkin karena kalau aku pernah dengar dari seseorang, kalau pengen nulis banyak baca dulu. Dari banyak baca pasti nanti ada sesuatu yang pengen dikeluarin. Contohnya kayak kamu makan, pasti ada yang bakal dikeluarin nantinya. Oh iya. Makanya kamu mau nulis ya baca dulu gitu. Mungkin seperti itu. Berarti tapi kan itu jarang baca juga katanya, Mas, cuma 1 atau 2 buku gitu kan? Nggak tahu sih. Mungkin kayak sekarang kan ibarat tulisan-tulisan gitu udah banyak di sosial media, kadang baca. Yang baca nggak perlu sambil baca buku, lewat HP juga ada sekarang kan. Gitu. Terus pribadinya Mas Lintang sendiri, Mas Lintang asli wong Cilacap? Wong Cilacap. Asli Apa? Iya. Cilacap di kota kene bae. Iya, kota kene bae. Oh, nah itu pindah-pindahnya gara-gara apa dulu, katanya pindah-pindah? Main bola. Oh, gara-gara main bola. Tadinya aku ya main bola, cuman karena udah ankle, kakinya nggak enak banget buat lari, berhenti deh. Tapi dari video-videonya yang lewat kata-kata kayak gitu, kayak orang patia keton loh nek wong Cilacap loh. Apa ngomongnya? Ya kan ngomongnya di uwuin lah di Indonesiain. Nah, sini ngapak banget, pakai pol ya. Oh gitu ya. Aku kira tuh Mas Dewa tuh bukan orang Cilacap asli loh. Cilacap asli. Itu Cilacap. Lahir di Cilacap juga. Cilacap sekolah juga. di Cilacap. Sekolah di Cilacap. Semuanya di Cilacap. Kenapa Mas nih ya, misal nih, kan kita kan nggak tahu juga ya. Kalau ankle-nya nggak kena, mungkin sekarang Mas jadi pemain bola kali ya? Mungkin iya. Cuman kalau aku bener-bener kenapa aku pindah dari bola, terakhir tuh aku ikut seleksi PSM Jogja. Di situ aku maksudnya aku ngalamin itu bener-bener ini bukan aku. Jadi anggaplah pagi latihan, pasti setelah latihan siangnya istirahat buat latihan sore. Latihan sore nih udah latihan sore, malamnya istirahat buat latihan pagi, gitu doang. Makanya itu bukan aku kan loh. Aku nggak gitu. Makanya aku bilang ke orang tua, aku pulang aja, aku nggak lanjut. Alasan kakinya sakit dulu waktu itu karena aku nggak mau. Orang tua mas juga pengen jadi pemain bola, cuman aku dari itu aku mencoba pelan-pelan pindah haluan. Iya, pindah haluan. Nah itu kenapa pindah haluannya ke kayak gini, maksudnya nulis gitu? Kenapa kayak yang lain, kayak misal ngeband kah atau apakah gitu?
olahraga yang lain. Nulis sambil ngeband, olahraga yang lain siapa? Catur. Oh. Emang suka sih dari zaman SMA juga udah ngeband sih. Makanya bikin lagu, nulis semuanya. Dulu pas ngeband megangnya gitar. Megangnya gitar, nggak nyanyi dulu. Dulu cuma megang gitar, nggak nyanyi. Lah itu nyanyi itu loh, suaranya kok bisa bagus gitu loh. Temanku pernah bilang kalau nyanyi itu anugerah. Ya udah bawaan. Cuman kalau dilatih pasti bisa. Semua orang bisa nyanyi. Cuman tergantung bagus apa enggak. Aku ya merasa aku belum bagus kan loh. Cuman ya bisa didengerin aja udah seperti itu. Aku personal sih ya Mas, denger Mas Dewa nih ternyata awalnya juga ya nggak nyanyi kayak gini kan, awalnya kan cuma gitar doang mungkin ya. Tapi dari kata-kata dan suaranya Mas gitu dipaduin tuh cocok banget loh Mas. Beneran. Ya terima kasih. Beneran cocok. Dan itu tuh membuktikan banget kalau ini tuh karyanya Mas Dewa Lintang gitu. Itu sih menurut aku udah yang ada ciri khasnya sendiri ya. Iya. Ya aku sendiri masih nggak tahu emang ciri khasku apa. Emang kalau kamu yang kamu lihat seperti apa? Yang aku lihat ya dari suaranya Mas Dewa, dari suaranya Mas Dewa sama tulisannya gitu loh. Karena apa ya? Biasanya orang kan ngelihat kita ya dari karya yang kita buat. Nah, biasanya kayak gitu. Terus waktu pertama kali itu aku dulu sempat follow itu ya, pas apa ya? Background fotonya tuh masih di Damar. Damar Apa ya? Dulu banget. Damar. Itu loh, Cemaraan itu loh. Oh, kok itu Damar? Tamrin ya. Tamrin. Udah nggak ada, sekarang udah rata sama. Dulu kan pertama itu kan, nggak pertama ya? Iya, pernah itu dulu. Ya, ada dulu. Di situ juga ada. Itu aku dulu follow itu tuh dari situ, karena ada yang bikin story. Biasa ada yang bikin story, terus aku, wih keren nih. Dari mana? Lah, dari Cilacap, ini di Cilacap gitu. Aku kira biasanya kan orang kan cuma ambil footage doang kan dari Cilacap, terus karyanya tuh dari orang lain gitu kan. Ternyata enggak. Produk lokal, guys. Waduh. Lokal. Ya udah. Jadi itu dia tadi seputar ngobrol aku sama Mas Dewa tentang musiknya, tentang perjalanan karirnya dia, gimana dia bisa nulis sampai sekarang dan bahkan mau rilis buku yang pertama, dari bikin albumnya juga, tracklistnya juga ada 12 tracklist. Dan jangan lupa ya kalau udah rilis bisa langsung order. Aku juga penasaran loh. Harus beli. Penasaran, iya aku harus beli. Iya. Jadi itu dia. Makasih Mas Dewa. Kembali kasih. Tanya-tanya banyak sama Mas Dewa. Maaf kalau aku tadi ngomongnya agak. Nggak apa-apa. Bagus. Ya. Sekian dari Caca. Jangan lupa kalau kalian mau rekomendasi, mau datengin siapa kayak, atau kalian mau bahas seputar apapun, kalian bisa komen di bawah, oke? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh ya, jangan lupa juga nonton di YouTube-nya Mas. Iya, bener banget. Nah, apa YouTube-nya Mas? YouTube-nya channelnya Dewa Lintang Umbaran. Wah, di sini ya editor tolong. Ya, sekian dari Caca. Dadah.